mau tanya? Kita hidup seperti apalagi? malaikat di surga. Woi Tobing, woi Bujang, Heyang, tapi ketika kalian mengikuti surga versi Muhammad, apalagi mau tanya? Kenapa ngoceh aja kau? Itu, jadi kenapa ngoceh aja? Terserah mau tanya? penonton 1.200 tadi kau menguji aku, gitu. menguji kau mau hebat, apalagi? Kan? Apalagi mau tanya? Terserah orang mau ngikutin yang mana. Mau apa lagi mau kau tanya? Surga versi Tuhan Yesus apa sih? Surga mana? Kan begitu. Apa? Kalau saya pribadi versi Tuhan Yesus lah, surganya lebih enak. Ya udah dengan domba, dengan binatang. Makan kau itu dengan domba, longor. Makanya mau kau datanya? Makanya kalau kau mengikuti Tuhan Yesus, otakmu tunjukkan sama kau datanya ya. Kalau kau mengatakan kami dengan manusia nggak apa-apa. Tapi kau dengan kau pilih lah makanya di Kristen itu harus gila semua. Masa mau main dengan makanya kau berhenti ngikutin Nabi Cabul, berhenti lah serius. Apa yang mau diharapkan dari dia coba? Dengar, ya. Apa yang mau dicontoh dari dia? Kau pilih lah. Kau pilih lah surga kau itu. Kau pilih lah surga kau. Ini nah. Ini surga kau. Ini surga kau, longor. Ini surga kau baca. Kau baca longor. Woi, ini kau baca surga kau nih. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan. Memuliakan apa? Memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini apa ini? Anak domba. Nadi, tidak ada di situ tertulis 70 tahun tegang. Surga kau ini surga kau anak domba. Jadi perempuan-perempuan Islam ya, perempuan Islam itu mau dapat surga gitu. Kalian digilir, terus digilir, karena terus kalian diperumpamakan dengan digilir, terus perawan lagi, gilir lagi, perawan lagi. Itu aja kerjaan kalian, surga. Lendir, itu kalian mau. Jadi saya harapkan kalian kalau memang kalian mengimani itu cara, tapi jangan sangkut pautkan ya pengikut Nabi palsu jadi pilih kalian ya yang ada 1.200 ini pilih investasinya di mana dan gitu. Apa kau lagi enaknya di kalian blender kalian 70 tahun tegang kau makanlah itu surga kau itu kau makan. Kau pikir kami mau ke surga kau? Perempuan ini dapat apa? Kau pikir kamu apa? Pangeran. Apa? Perempuan ini dapat apa? Digilir juga. Perempuan apa? Perempuan Islam ini di surga kalian digilir juga. Kami dapat bidadari, bro. Kami dapat bidadari. Kau dapat apa? Iya, kau domba. Itu kan kau. Jelas sekali. Perempuannya dapat apa? Kau dapat domba, dapat domba. Perempuannya dapat apa? Kau tanya. Itu. Apa perempuan apa? Perempuannya melayani suami. Perempuannya melayani suami-suami dong. Itu makanya digilir kan? Siapa yang gilir? Itu sebenarnya apaan coba? Kau pilih mana dengan domba? Waras pakai logika lah kalian. Contoh ya. Contoh. Tuhan kau mengatakan pakai logika gitu loh. Tuhan kau. Tuhan kau berfirman. Jadi kalau kalian ini, mau menawarkan sesuatu, tawarkan yang baik gitu loh. Ini kalian tawarkan begini. Ini. Hosea 3:3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kue-kue. Apa nih? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal ini dan berzina. Kau diperintahkan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jelas kau? Sekarang ku tanya, apakah bini kau sudah jadi bersundal? Apakah bini kau jadi bersundal atau bing? Udah. Makanya kau apakah bini kau, mama kau sudah jadi bersundal? Cintailah tanya dulu, ini perintah ini. Jadi walaupun ini perintah seperti itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Sekarang kita emang walaupun mereka kelakuannya seperti itu, kita bersundal, itu emang kayak bersundal. Udah jadi bersundal. Sekarang aku tanya sama kau, apakah bini kau sudah jadi bersundal? Itu berhentilah serius. Kobing. Ingat sejarahmu Nale. Kasihan opungmu sekarang bini kau apakah sudah jadi bersundal, Kobing? Opung-opungmu tak se-Islam. Apa kau bilang?
Woi, apa aku bilang? Opung-opungmu dan le dipaksa Kau opung mula, opung binimu udah jadi pelacur. Opung kau udah jadi pelacur. Di Kristen itu perempuan yang udah masuk surga duluan. Dipaksa itu kalau tidak. Apa? Ya siapa? Ini kau baca, Kalau nggak masuk Islam kau habis kau. Perempuan Sundal yang masuk surga. Ini dengar ya. Kalian sini. Ini baca nih. Baca Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu dengar? Apa yang dilakukan dia? Yang melakukan. Sebentar kau. Apa yang dilakukan dia kau opung-opung kalian? Tenang kau. Blender. Tenang kau. Kau tenang kau marah-marah. Nah, tenang kau. Jangan terguncang kau. Blender. Siapakah dengar ya? Blender ketika kau. Ini Yesus. Siapa menyuruh luar masuk Sundal? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Opungmu dipaksa Islam. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan Sundal dan perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Berarti perempuan Sundal duluan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya tadi kalian diperintahkan untuk apa? Maka tadi diperintahkan makanya berhenti mengikuti Nabi Cabul itu. Makanya kalian diperintahkan untuk mencintai perempuan Sundal. Jadi aku sekarang tanya sama kau, apakah bini kau jadi Sundal? 1100 ini. Makanya kayak ini tadi. Makanya tadi Tuhan berkata, pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nah ini perintah. Woi dengar perintah. Mau surga yang benar. Sekarang tanya digilir kali ya. Sekarang tanya, apakah binimu sudah jadi pesendal? Ya. Udah jadi pesendal bini mau kambing. Udah. Islam kalau kalian tanya sama kau, mama kau, bini kau udah jadi pesendal. Kambing. Kau jawab dulu. Apakah mama kau sudah jadi pesendal? Jadi ketua Yesus. Kambing. Bakalan digilir kalian. Kalau kau sudah jadi ketua Yesus kalian udah bakalan digilir perempuan. Udah. Kau jawab dulu bos. Karena hidupnya seperti apakah malaikat di surga. Bini kau sudah jadi lunti? Dia enggak kian santang. Kau jawab lah. Ini sebenarnya ini enggak sejarahnya kasihan pesendal itu kan pelacur ini. Pesendal ini kan pelacur. Ya kan? Sekarang kutanya. Dale, Tobing. Sekarang kutanya, binimu sudah jadi pelacur? Udah. Ingat dulu sejarah. Kalau memang belum jadi pesendal, dengar ya. Kalau memang binimu belum jadi pesendal, biar aku booking. Kenapa? Pesendal duluan masuk surga, bos. Karena pesendal masuk surga. Opung-opungmu dale. Mana kau? Lari kau? Enggak, saya kick. Gak ada ilmu, cuma gitu doang. Ini Gordon Muslim apa Kristen Gordon? Kamu mau bilang itu Nabi Cabul, kamu Yesus saja, itu kawin umur 3 tahun. Siapa yang ajar itu mau gaul dengan orang tua? Kau ngomong di Islam tidak ada begitu. Di Islam tidak ajar begitu. Cuma di Kristen. Ngomong aja kau beli. Mau masuk surga mesti jadi pesundal dulu. Mengajari seorang anak harus bergauli dengan orang tua, dengan bapak. Semua di Kristen mengajari begitu. Saya ini Matius. Kamu melawan saya? Saya Matius, Belanda punya murid. Apa? Saya punya murid. Itu Belanda saya punya guru. Apa kamu mau lawan guru? Murid dulu gaul. Jangan guru mesti Belanda menceret apalagi kau. Apa? Udah Major, ajar aja Major. Ajar nih, kipas. Apa ajar Major? Ajar. Lawan dulu guru. Apa? Ajar Matius. Kamu mau bilang ini Nabi Cabul. Kamu Yesus sama Cabul itu. Ajar Matius. Anda umur 3 tahun. Kamu punya bebek mengajari apa? Udah ya. Mengajari masalah. Major, lanjut aja Major. Banyak kali cakap kau lanjut sama dia lah. Di mana? Lawan sama saya kalau maju. Kalau mau lawan saya punya guru, lawan saya. Lawan saya punya guru, saya dulu. Langkai dulu saya, baru kamu langkai saya punya guru. Paham itu, mengerti? Ketawa lagi kamu. Iya. Mau dapat dengan saya, boleh. Baik-baik, jangan baku hujat.
Matius, kamu itu tidak bisa. Sebentar Matius, saya kasih ilmunya Matius. Matius sebentar. Menghadapin major ini, oke, diskusi mengarah kepada ketuhanan. Itu aja ya. Tanya siapa Tuhan, di mana Tuhan gitu. Diskusi sama major ini mengarah ke situ aja. Fokus ke situ ya Matius. Oke, lanjut. Saya tanya sama kamu major, di mana kamu punya Tuhan sekarang? Nah, di mana? Tuhan saya. Jawab. Ada di mana-mana. Di mana? Di mana-mana itu di mana? Coba. Ada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin. Kalau Bapak itu, saya tanya sama kamu punya Tuhan itu Bapak atau Yesus? Iya, Pak. Tuhan Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ada dua Tuhan Bukan banyak-banyak Tuhan sama kamu ini. Bukan. Ada kenapa sih? Saya tanya sama kamu. Tuhan yang sebenarnya itu, kamu punya Tuhan sebenarnya Bapak atau Yesus? Jawab. Kamu punya Tuhan yang sebenarnya, tidak usah malu, harus bilang jujur. Jujurlah saja. Ada Tuhan. Jujur. Tuhan. Siapa kamu punya Tuhan sebenarnya? Ayo lanjut. Pertanyaan apa lagi? Kamu punya Tuhan yang sebenarnya siapa? Yang menghidupkan kamu di bumi ini siapa? Itu Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Jadi manusia itu Tuhan Yesus. Dengar dulu. Ya, rohnya kamu ada, bilang roh Allah Bapa, Roh Kudus. Itu Tuhan Roh. Saya bilang ke kamu. Di mana? Saya bilang ke kamu. Kamu bilang tadi Maha Pencipta itu Bapa. Sekarang berarti kedudukan Bapa sebagai Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber. Lanjut. Terus saya bilang ke kamu, sedangkan Bunda Maria itu melahirkan Yesus. Berarti Bapa yang menciptakan Yesus dalam rahim Bunda Maria. Bapa yang memberikan roh sama Yesus. Saya bilang sama kamu, sekarang begini. Kalau seandainya, sekarang begini, Yesus itu di dalam rahim Bunda Maria 9 bulan. Siapa memberikan roh? Siapa kasih roh sama Yesus? Tuhan Allah Bapa. Bentar, berpikir. Salam. Tuhan Allah Bapa. Berarti Yesus itu diberi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dia manusia. Berarti apa kamu bilang Tuhan? Kenapa bilang Tuhan? Karena Tuhan itu Muslim ya? Lupa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Hadir Bang, semalam, Bang. Semalam, Bang. Major, dengar Bang Major. Sebenarnya kamu ini. Dengar dulu, lagi diskusi debat si Matius, kalian dengar dulu. Ini muridnya si kalau kamu mau suka belajar, bagaimana Tuhan itu sebenarnya, belajar sama saya. Kamu mau tahu Tuhan Bapa Allah itu di mana? Allah itu siapa? Kamu belajar sama saya. Yesus sudah Tuhan turun Allah itu adalah roh, dikatakan Yohanes 4:24. Allah itu roh. Itu kan yang mengatakan Yohanes. Kamu percaya? Saya tanya sama kamu. Kamu dengar dulu. Kamu lebih mengikuti perkataan Yesus atau perkataan Yohanes Paulus? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perkataan itu. Sekarang saya tanya sama kamu sekarang. Tanya terus. Di saat Yohanes menulis buku kitab Paulus, itu ada perintah dari Yesus tidak? Ada perintah Yesus tidak? Kenapa mereka berani tulis sembarangan? Harusnya firman Tuhan itu harus ditulis. Makanya dikatakan Yesus tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa. Yang begini, yang harus ditulis oleh rasul itu dari perkataan Tuhan. Tidak boleh. Itu tidak bisa, itu dusta. Itu dusta. Yang harus rasul tulis itu yang harus perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Itu Rasulullah itu dia itu menerima wahyu dari Allah. Dia menyuruh satu orang tulis ini, tulis itu perintah. Bagaimana Yesus tidak memerintahkan untuk ditulis, sedangkan Paulus mau-maunya ditulis? Makanya dia bisa karang-karang sendiri itu Bibel. Dia bisa karang cerita. Kamu itu harus tahu pasti rasul kamu itu dari mana saya usul. Kamu punya kerasulan ini Paulus, Matius ini dari mana asal-usul mereka? Itu karena dia. Siapa yang angkat mereka jadi rasul? Tidak, saya tanya ke kamu. Secara rohani. Dengar dulu secara rohani. Siapa yang angkat mereka jadi rasul-rasul ini? Siapa? Mana bukti-bukti mereka diangkat jadi rasul? Buktikan saya.
Di mana bukti-bukti bahwa Yesus mengangkat mereka jadi rasul, Bapa mengangkat mereka jadi rasul? Ada, kan Yesus sudah mengangkat Ananias. Yesus mengatakan bahwa Paulus akan digunakan, dipakai menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Bani Israel. Nah, lanjut. Sebentar. Sebentar Matius. Ya, silakan guru. Guru. Buat teman-teman dulu, ada konten kreator dari YouTube pernah nggak dulu melive-kan Matius ini? Dulu namanya waktu masih Kristen, Roh Kudus ya Matius? Roh Kudus dulu. Dia pernah juga diskusi sama Bang Juma atau dengan yang lain waktu dia masih Tritung ya, Kristen ya. Maksudnya biar ada perbandingan. Sewaktu dia masih Kristen dulu, bagaimana cara kata-katanya, narasinya dibanding dengan sekarang dia sudah Islam. Nah, biar ada perbandingan ya. Buat teman-teman mungkin ada konten kreator nanti bisa kabari ke saya ya, biar kita ada perbandingan. Kita dengarkan rekaman dia dulu waktu masih Kristen. Kayak mana diskusi. Paham pun tidak kita apa yang disampaikannya. Nggak ngerti sama sekali. Apa yang dia katakan nggak nyambung, nggak ngerti. Tapi setelah dia masuk Islam, itulah. Tunggu Major. Setelah dia Islam, kalian lihat sekarang. Sekarang narasi dia, kecerdasan dia, itulah. Ketika Allah katakan di Al-Baqarah ayat 6 dan 7, orang-orang yang menolak Allah, mereka tutup hati pendengaran mata mereka Allah tutup. Karena apa? Karena mereka menolak kebenaran Allah. Dan setelah mereka bersahadat, mereka menerima Allah, Allah buka itu semua dan nyata di depan mata kepala kalian. Kecerdasan, narasi yang didapat dari Matius. Ini sebagai contoh nih, Matius nih. Keren kan? Ya, nanti teman-teman biar ada perbandingan kalian Kristen. Biar ada perbandingan bahwasanya kayak mana dulu waktu masih Kristen Tritunggal. Semua narasinya apa yang dia kata pun nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Nah sekarang biar ada perbandingan. Oke, lanjut Matius. Sekarang itu. Jadi kamu harus membuktikan. Biar ku cek dulu kau. Gantian dulu kita bertanya. Tadi kau bertanya kan? Gantian. Aku bertanya dulu ya. Aku bertanya tentang keislaman dulu sama kamu ya. Silakan. Oke, itu. Ini buktinya nih. Berarti ini ada kemajuan ini si Matius ini. Dia berani ditanya, nggak mau menghindar. Kalau mau bertanya ya masuk akal ya. Jangan tidak masuk akal. Aku jempol sama Matius, oke? Satu pertanyaan. Yang penting masuk akal, masuk di pikiran. Iya, pasti. Jangan sampai masuk sarung ya. Oke. Pertanyaan saya Matius. Menurut Matius di dalam Quran ada berapa murid Nabi Isa? Kalau tidak salah 12. 12. Di surah berapa Matius? Ingat Matius? Ingat Hawa? Hawariyun. Hawariyun. Ya dia Major, kau nanya-nanya Al-Quran, dia kan dalilnya belum tahu. Kau perlu cukup bantu lah. Lucu kau nih. Oh iya betul. Coba ada berapa murid Hawariyun itu, murid Nabi Isa itu ada berapa? Kalau tidak salah ada 12 tau, kalau tidak salah. Berarti masih belum pasti. Coba dulu, cek dulu, tanya dulu gurumu dulu sebenarnya. Saya ini baru belajar, kalau tidak salah itu. Murid Nabi Isa disebut apa? Hawariyun. Udah selesai. Udah dijawabnya, Major. Ya. Apa lagi? Hawariyun itu, oke. Hawariyun itu ada berapa orang Hawariyun, Matius? Tadi kan udah dibilangin 12. Kau macam mananya? Biarkan dia jawab ya. Udah, tadi kan udah jawab 12 dia. Iya, sama guru kasih. Karena Hawariyun kan murid-murid. Udah lanjut Matius. Lanjut. Ada berapa? Guru dulu, saya mau pasiran kopi. Supaya ini pikiranmu lancar membicara. Dia mau minum kopi biar lancar bicara. Sama ada guru. Amin. Dia mau buat kopi. Kau Major, jangan kau paksa-paksa. Udah langsung ngomoyong dia, gimana ya? Dia mau minum kopi, dia buat kopi sebentar. Nanti habis buat kopi dia bicara lagi biar lancar bicaranya. Kau pun lucu kau. Nggak takut dia Major, nggak takut dia. Dia udah pelatih. Aku salut sama dia. Kau bagus mentalnya kau blender. Dia berani ditanya, nggak asik bertanya. Ya iya memang iya. Yang namanya blender pernah takut nggak ditanya? Yang namanya blender pernah takut ditanya nggak? Itu dia, itu namanya debater dia. Nah makanya dia lagi buat kopi biar lancar bicaranya, biar daya ingatannya ingat dia apa yang aku sampaikan kepada dia. Bukan itu dia Matius, kau bikin kopi bukan karena jantungan kan?
Oh bukan lah, nggak pernah. Murid blender nggak pernah jantungan. Mental, kalau murid blender mental udah diuji bos. Nggak aja, mental udah diuji semuanya itu. Dia buat kopi, tujuannya untuk apa? Agar daya ingatnya cepat. Karena kalau bertanya Islam dia memang agak repot lah, belum dia pakai. Apalagi kopi dari bagian timur, mantap kopi bagian timur loh. Kau uji, kau pun lucu kalau udah dijawabnya itu aja bertanya lagi kau. Siapa muridnya? Bang Blender. Bang, terkait dengan yang Bang Matius tadi, aku coba DM Bang ya. Siapa tahu aku bisa bantu Bang. Oh iya, yang pernah dulu ya. Siap Bang, Bang. Aku DM, kemarin aja DM. Sebentar. Ke sini aja DM, nanti aku di bawah kuping ya. Tunggu, sabar. Sabar, jangan ke sini. Nanti ke akun ini. Biar ada perbandingan kayak mana Matius nih. Nah, di bulan berapa dia? Yang kuping di bawah nih, kuping ke bawah. Di bulan berapa kemarin ini? Aku di bawah. Oh siap Bang, siap. Oke, aku DM situ nomor Bang ya. Iya. Oke. Dia 3 bulan yang lalu mualaf. Berapa hari sebelum puasa dia udah mualaf. Iya, di Komalisius kemarin masih naik. Di offline dia. Cuman dia sadarnya itu ya sesimpel ini kok dia. Dia mualaf itu karena apa? Kami tontonkan Yesus lagi main sepatu roda. Udah banyak foto Yesus. Itu aja. Mulanya itu aja dia. Dia nggak mau punya Tuhan main sepatu roda. Dia nggak mau punya Tuhan joget-joget. Cuman itu kok, sesimpel itu. Dia malu punya Tuhan berak, dia malu punya Tuhan makan. Iya. Berarti ternyata dia rapuh ya. Kok rapuh? Wajar bos. Ya, bukan rapuh Major. Ya, gini loh. Karena masuk akal juga Major. Gini. Ketika dia membayangkan Tuhan berak, Tuhan makan. Udah, terus suatu saat dia pasti akan mendatangi Tuhan meminta dan menangis. Suatu saat nih, ya kan? Terjadinya masalah, dia akan menangis terhadap Tuhannya. Saat dia menangis memohon kepada Tuhannya, nggak terbayangkan Tuhannya lagi berak. Gini Blender, Tuhan itu seperti yang dimaksud dia itu dalam imajinasi pikiran dia seperti manusia. Memang manusia kan? Bagaimana manusia itu hal-hal ibaratnya izin Bang Blender, aku udah aku udah DM. Oke. Izin Kang Jan Santang, aku turun dulu Kang. Siap. Mau makan malam dulu. Siap. Siap. Oke, makasih Kang Bang Blender. Yuk. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi wajar. Jadi kalau memang dia enggak. Sekarang gini, Major. Yesus kan makan ikan goreng nggak? Benar nggak? Enggak tahu kenapa. Hah? Iya kan? Ketika orang makan pasti akan berak. Iya. Ya udah. Simpel kok. Sesimpel itu kok. Yesus manusia nggak? Ya. Itu bukti ya bahwa Tuhan itu menyatakan kepada manusia yang benar. Ya. Enggak, Yesus itu manusia tidak. Keren lu. Iya, itu buktinya kalau Allah Bapa itu ya hadir di dalam manusia yang benar, bukan jadi-jadian. Kok jadi-jadian? Cuman iya. Jadi-jadian, ya oke lah, dia mungkin bertentangan dengan kebiasaan manusia biasa. Baik, sekarang begini. Ya. Pertanyaannya. Nih munah minum kopi kala ini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan itu gelar-benar bolak-balik saya. Tuhan itu gelar. Baik. Siapa Tuhan yang disebut gelar itu? Tuhan pencipta itu Allah Bapa sang sumber. Allah Bapa, baik. Berarti Allah Bapa itu pencipta. Iyalah. Bukan Yesus. Bukan. Nah, clear, selesai. Udah, selesai. Kenapa? Selesai. Kenapa? Kena kok udah, kena mensret. Ya iya, Yesus. Nah iya, yang namanya Tuhan itu pencipta tidak? Cuman menjadi manusia Blender. Yang namanya Tuhan itu pencipta atau tidak? Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena kenapa? Benar, karena seperti dengan Yesus. Itu keluar daripada Allah Bapa menjadi. Benar, itu benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri, seperti juga Yesus, benar kan? Ya iya, karena kenapa? Ya iya, karena dia bukan pencipta. Sang sumber, ya. Karena dia bukan pencipta kan? Daripada sang sumber. Siapa iya baik, karena dia bukan pencipta kan? Iyalah Bapa, sesungguh pencipta. Ya iyalah, kan Allah Bapa penciptanya dan Yesus bukan pencipta. Allah yang satu-satunya pencipta itu tidak ada yang lain, adalah Allah Bapa itu sendiri. Baik, berarti bukan Yesus. Dengan aku. Berarti bukan Yesus kan?
Yesus itu kan firman yang menjadi. Pertanyaannya yang pencipta. Definisi Tuhan pencipta nggak? Baca di Yohanes 14 ayat 10. Ya. Macor, definisi Tuhan itu, apakah Tuhan itu dikatakan pencipta langit dan bumi? Tidak. Hah? Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Katakan di situ, di satu yang disembah, yang diyakini sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Aku tanya sekali lagi, apakah Tuhan itu disebut pencipta langit dan bumi? Ya tidak. Definisi tidak. Dalam KBBI itu yang disembah, yang diyakini. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Perkasa. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Yang pencipta itu sak ilahnya. Aku nggak tanya itu, aku tanya fungsi Tuhan. Tuhan yang aku tanya Tuhan. Aku nggak berbicara ilah siapa segala macam. Yang namanya Tuhan. Sekarang gini, fungsi sesembahan kau katakan. Fungsi sembahan itu, ya sesembahan. Tuhan itu sesembahan nggak? Ini yang disembah sebagai apa? Pencipta dan penguasa. Oke, ku ikutin ya. Tuhan berarti sesembahan. Oke, Tuhan pencipta. Ya, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah ya. Oke, aku nggak bicara siapa Tuhanmu pencipta, enggak. Aku ini dulu secara umum dulu, ya. Tuhan disebut dengan pencipta, Tuhan disebut dengan sesembahan, ya. Nah, sekarang siapakah Tuhanmu yang pencipta itu? Allah Bapa. Allah Bapa, bukan Yesus? Bukan. Nah, selesai. Mencret, kena, udah. Habis. Kenapa? Habis. Oke, sekarang apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tanya balik. Sekarang kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan. Sekarang yang pencipta yang mana? Tuhan atau Allah? Tuhan kami namanya Allah. Yang mana? Yang mana pencipta? Tuhannya atau Allahnya? Allah yang menciptakan. Berarti namanya melalui firman-Nya. Allah yang menciptakan melalui firman-Nya. Apa? Nama bisa menciptakan? Kok nama menciptakan? Tuhan kami Allah. Yang mana menciptakan? Tuhan atau Allah? Yang menciptakan Allah yang menciptakan melalui firman-Nya. Kun fayakun. Maka jadilah. Oke, yang berfirman itu namanya atau Tuhan? Allah lah. Nama dan hakikat. Nama hakikat firman. Hakikat esensi. Allah, yaitu Allah zat. Nama atau hakikatnya? Allah itu nama. Nama. Oke, berarti apakah nama bisa berfirman? Nama bisa berfirman. Nama bisa berfirman. Di dalam nama itu ada firman. Apanya kau pertanyaan kau nih? Nama bisa berfirman. Udah mulai macet kau. Udah mulai macet kau nih. Udah mulai macet kau ini. Udah mulai kena kau. Di dalam nama itu ada firman. Di dalam nama itu ada firman. Iyalah. Oke, siapa yang berfirman di situ? Allah. Berarti nama bisa berfirman. Cemana nama bisa berfirman? Di dalam nama itu ada hakikat dan firman. Allah itu nama. Iya. Apakah nama itu bisa berfirman? Bukan nama yang berfirman. Jadi siapa yang berfirman? Allah. Berarti nama bisa berfirman. Dari mana jalan nama berfirman? Yang berfirman itu Allah. Ini sekarang yang bernama Allah ini siapa? Melalui perkataannya, ucapannya. Yang berfirman, dengar ya, yang menciptakan Allah melalui ucapannya. Iya. Oke, yang bernama Allah ini siapa? Ucapan Allah itulah, perkataan Allah yang menciptakan. Nama Allah yang berfirman ini siapa? Ya Allah itu kan nama, perkataan Allah yang menciptakan, bukan nama Allah. Nah, oke, Allah itu nama. Yang bernama Allah ini yang berfirman ini siapa? Bukan namanya yang menciptakan, perkataan. Iya, bener, namanya apalagi? Allah. Kan iya. Pemilik nama. Siapa pemilik nama yang berfirman? Allah pemilik nama itu Allah lah. Udah gila kau dah. Pertanyaan kau macet. Bukan kejar kau pikir aku takut. Aku kejar kau. Gak peduli. Udah bisa kau kan? Nah, sekarang tadi yang namanya Yesus itu, Tuhan itu disebut pencipta. Apalagi Tuhan itu disebut pencipta. Ketika Yesus bukan pencipta, berarti dia bukan tuh. Begini. Lanjut Matius. Saya baca pun di dalam Quran dikatakan dapat jelas Allah itu pencipta alam semesta. Lanjut Matius. Tuhan itu pencipta alam semesta. Ya. Jadi mau tanya sama aku, yang pencipta itu mana? Tuhan atau Allah? Blender. Pas saya tanya sama kamu, Ajor. Sama Matius. Ajor. Oke, apa pertanyaan Matius? Udah bikin kopi kau? Aduh mak, sinyalmu pula hilang pula Matius. Udah buat kopi, sinyal makin gak beres. Mana ini? Ajor.
Udah siap kau bikin kopi? Naik duduk. Sinyalmu Matius. Sinyalnya. Kok mencret sama si Major nih? Dengar kalian ya teman-teman yang Kristen ya. Kuakuin ya. Dari pihak kekristenan, debater yang handal, yang keras, cuma Major satu-satunya. Semuanya ya, cuma Major ini satu-satunya. Kenapa aku bilang? Major ini dia tidak menghujat, tetapi dia ngeyel. Dia keras, bahkan 5 muslim pun sanggup dia menantang. Ini, aku ini, debater paling handal di Kristen cuma Major. Dia single fighter, ya. Dia single fighter, tidak pernah ada kata takut. Semua Islam ditantangnya, 5 lawan 1 pun ditantangnya. Aku akuin. Tetapi sama blender, makan plastik masuk rumah sakit, makan plastik, ya. Nggak ada tuh, mau edis, mau apa semua tuh nggak ada apa-apanya, cuma Major. Debater yang handal, keras, ngeyel, udah berani, tidak menghujat, semua ditantang. Ah ini jangan kayak yang lain, mentok-mentok menghujat menang di kandang, dikeluar-keluar di Komal, menang di kandang. Ini baru Major, tapi dia nggak ada menghujat. Nah itu baru keren. Memang ya kerasnya keras botol, semua oten ya botol memang. Nomor semua oten, tapi ya semua oten kayak gitu teman-teman. Jadi kita harap maklum saja. Cuman ini dia sportifnya, dia ditantang, berani dia menantang 5 lawan 1. Yang lain oten lain, mencret lah. Itu baru masalah dia nggak menghujat Major ini. Ya, jadi kalau yang lain itu edis, jauh kali edis, jauh kali lah menang di kandang. Major ini 5 pun berani dia. 5 pun berani dia tantang, ayo. Walaupun ngeyel, pasti ngeyel, semua oten yang ngeyel. Apa yang ditanya lain jawab, gini lah. Ngeyel, tapi keberanian mental. Nah, mental itu yang penting. Itu yang penting, diskusi mental itu. Nggak menghujat. Kalau kau nggak menghujat menerima, itu baru keren. Kalau ngeyel-ngeyel itu, tapi tetap makan plastik kita buat, tetap. Udah masuk rumah sakit ya, Major? Siap udah kan? Woi Gordon, Allah itu ya Allah. Apa mau kau tanya lagi? Allah itu ya Allah, pencipta. Oh coba dulu bentar, aku mandi bentar. Oke. Silakan. Oke, tadi pertanyaanku sama blender tadi ya. Yang pencipta itu siapa? Tuhan atau Allah? Allah. Bukan Tuhan. Allah. Bukan Tuhan berarti. Allah. Cuma nanya kau. Iya, berarti. Kau paham juga kau? Iya, berarti bukan Tuhan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dalilnya. Iya, berarti pencipta itu bukan Tuhan ya, tapi Allah. Allah. Kemana-mana kau tanya apa? Allah. Allah. Hakikatnya atau apanya? Allah itu ismul zat. Bukan nama. Nama, ismul zat nama. Menama dengan esensi. Oh berarti itu namanya itu langsung esensinya? Ya. Oh baru ini udah jelas. Ini. Oke, bagus dulu. Oke. Berarti itu, jadi berarti nama sekalian pribadinya itu ya? Kan udah diterangkan nama-namanya. Kau paham sifat 20 nggak? Wujud kidam bako, walafatul hawadis, kiamuh binafsihi. Ya. Kalau nggak ngerti kau ke situ nggak bisa kau memahaminya. Kau harus belajar itu dulu. Mau paham juga kan? Kan gini, di dalam komen-komen ini kau pahami sebelum pertanyaan tentang ketuhanan kan sering. Bagaimana orang Kristen menuhankan katanya? Iya betul. Ya. Orang Kristen menuhankan manusia. Oke. Kami menjelaskan secara persis dasar keimanan kami. Sekarang kami jadi juga ya untuk bertanya juga bagaimana ketuhanan dengan Islam. Ya. Katanya bernama itu sukar kau pahami. Kalau sifat 20 itu kalau nggak kau pahami sifat 20, kau nggak bisa ngerti ketuhanan, ilmu ketuhanan. Oke, coba jelaskan dulu. Sifat yang 20 apa? Nggak bisa kau pahami meskipun dijelaskan. Kebesaran Allah itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata itu nggak mampu menjelaskannya. Jadi bagaimana kita mau tahu hanya dengan rasa itu yang kita sembah itu? Iya, nggak bisa kau memahami itu kalau kau belum bersyahadat. Allah itu kan harusnya kan disembah. Jadi bagaimana kita menyembah yang tidak kita diibadahi. Oke, gini. Aku mirroring dulu ya, bentar ya. Aku mirroring dulu. Iya. Ya, ini data yang sering kalian bawa di dalam diskusi debat dengan orang Kristen ya. Di Yohanes 17 ayat gitu. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau. Ini kan mengenal ini. Mengenal engkau satu-satunya Allah, berarti ilah ya, kesembahan. Allah yang benar dan mengenal
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi mengenal ilah yang tidak kelihatan itu caranya apa? Ya mengenal Yesus Kristus. Caranya, karena kenapa? Yesus Kristus mengetahui Allah itu tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa dilihat. Wajahnya tidak bisa dilihat. Jadi bagaimana caranya? Dengan segala kuasa dan kehendak Allah Bapa, berfirman Allah Bapa di dalam rahim Bunda Maria. Dengan itulah lahirnya Yesus Kristus. Dengan pribadi Yesus Kristus dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 10. Itu. Jadi itu nggak bisa kau lihat. Makanya gini. Kalau dengan mata johir kau nggak bisa melihat Allah. Tentang Islam. Makanya kita bingung. Bagaimana mereka tahu yang disembah dia? Padahal Allah itu nama. Tuhan itu gelar. Makanya saya tanyakan seperti itu. Udah, aku masuk. Iya, pertanyaanmu bagus. Tapi kau nggak bisa kalau dijelaskan, kau nggak akan bisa memahaminya. Karena kau belum bersyahadat. Debor, sebentar. Aku masuk sama dia. Bentar. Jadi kau mengatakan Major sesembahan. Bagaimana ritual menyembah Kristen? Itu jangan dulu. Apalagi? Contohnya gini. Kita pamanya itu analogi ya. Kita buat percontohan. Kita pamanya tidak pernah melihat yang namanya presiden, ya. Tidak pernah melihat presiden. Dia tahunya presiden itu adalah kepala negara, pemimpin di dalam suatu negara yang punya kuasa besar, ya. Tapi bagaimana kita tahu presiden itu sebenarnya ada gitu loh, ya? Ya dengan caranya kita ya lihatlah Pak Prabowo di kemanusiaan Pak Prabowo. Dengan itu kita bisa mau mengenal lemar presiden. Analogi kau kemana nih sekarang nih? Ya, analogi kau kemana nih? Ya, itu analoginya. Karena kenapa? Kemana analogi kau nyambung nggak itu? Kita lihat. Ya, sekarang kita tahu itu kau sadar. Besar. Kau sadar Tuhan kau tidak bisa lihat. Mengenal presiden ya, jumpailah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kau sadar nggak? Manusia. Ya, kau sadar nggak Tuhan tidak bisa dilihat? Ya. Kau sadar nggak? Allah, jangan Tuhan. Ya, dulu. Allah tidak bisa dilihat. Oke. Ya. Nah, oke, baik. Terus kau meyakini nggak Allah tidak bisa dilihat? Ya iya dong. Ya udah, sama nggak dengan Islam? Ya. Iya, sekarang Allah itu tidak bisa dilihat. Secara apa? Secara kemampuan, ya, akal pikir manusia tidak akan sanggup menjangkau daripada kuasa Tuhan. Ya, terus kenapa Allah Bapa itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu? Ya udah, Allah Bapa dengan segala kuasanya bisa menyatakan dirinya dengan cara apa? Ya dengan caranya firman-Nya menjadi manusia. Oke, baik. Ketika firman telah menjadi manusia itu ada perubahan nggak? Hah? Ada perubahan nggak? Iya, firman menjadi namanya. Iya, oke, baik. Ketika ada sebuah kata menjadi, ada perubahan nggak di situ? Ya iya, firman menjadi berarti. Ya, oke, kunci ya, berarti ada perubahan ya. Manusia. Baik, berarti ada perubahan ya ketika kata menjadi. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia. Serak kau. Iya, memang Serak. Manusia. Oke, Maleakhi 3 nomor 6, bahwasanya Tuhan tidak berubah. Iya, Tuhan apa? Bagaimana? Allah. Hah? Tuhan Allah tidak akan pernah berubah. Tadi kan kau katakan ketika menjadi itu ada perubahan. Sedangkan data menyatakan dan kemudian baik setelah itu, setelah itu Yesus juga ada perubahan kan dari manusia ke Tuhan kan? Dengar dulu, firman itu menjadi manusia. Karena di Yohanes 1. Udah, aku ke situ. Ya, ini sekarang poinnya. Yang diciptakan dari segala sesuatu dari Dia. Ya, baik. Itu. Ketika firman menjadi manusia, berarti Yesus berubah menjadi Tuhan. Tuhan itu gelar blender. Aku tanya tentang Yesus. Aku tanya tentang Yesus. Apa fungsinya firman telah menjadi manusia? Ya, iya, firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus telah menjadi Tuhan. Ya iya setelah ya kan, oke. Berarti Yesus telah menjadi Tuhan. Ya, ketika firman berubah menjadi manusia, yang tadinya manusia, dia menjadi Tuhan. Iya. Ya, oke. Gak apa-apa, udah sampai situ aja. Iya. Yang meyakini Major. Yesus Kristus, dia menyebut dengan kata Tuhan. Iya, oke. Aku ikutin. Untuk kepada Yesus Kristus. Oke, baik. Aku ikutin Major. Yang tadinya Yesus itu adalah manusia. Kemudian setelah firman telah menjadi manusia, dia berubah menjadi Tuhan. Bukan berubah, memang itu kodratnya. Loh, apa fungsinya firman menjadi manusia? Apa fungsinya firman menjadi manusia? Kita memanggil dia adalah Tuhan. Sekarang kutanya, apa fungsinya firman menjadi manusia? Ya fungsinya bagaimana Allah Bapa menyatakan dirinya. Iya, sekarang Yesus ini manusia itu Tuhan. Oke, dengarkan.
Sama pertanyaanmu sama dengan pertanyaannya muridnya Yesus Kristus, ya, si Filipus, ya. Sama dengan kita. Waktu kita tidak memahami Yesus Kristus. Masa sih ada Tuhan harus disembah, harus ini dia kata pencipta. Ya, pertanyaan makanya Yesus ini manusia atau Tuhan, Major? Dengar benar. Makanya Filipus berkata gini kepada Yesus kan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Tidak percayakah engkau Filipus bahwa aku dalam Bapa dan dalam Engkau? Sekian lama engkau bersama-sama aku. Oke, baik. Katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Ya. Siapa yang anak dia Major. Yang tadi firman telah menjadi manusia, itu fokus ke situ, Major. Dari situ itu aja mengarahkan. Kau jelaskan maksud firman telah menjadi manusia. Kau jelaskan itu. Oke. Firman menjadi manusia berarti perkataan Allah Bapa itu, kan baca dulu di Yohanes 1 ayat 3-nya, ya. Yang dari dia segala sesuatu dijadikan. Berarti firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan firman ini. Ya sama dengan Yesus Kristus. Oke, baik. Firman itu menjadi manusia. Adalah Yesus Kristus. Oke, Yesus berarti tanpa firman Yesus tidak akan ada. Oke, berarti Yesus telah menjadi Tuhan. Yesus itu karena dia datang daripada sang sumber, ya orang yang percaya, yang beriman, yang menyebut Yesus itu menjadi Tuhan tidak? Itu pertanyaan aku. Ya iya dong. Ya oke, berarti ada perubahan. Iya, dari manusia menjadi Tuhan ada perubahan. Itu Tuhan. Tunggu dulu, kesini dulu. Dari manusia setelah firman telah menjadi manusia berarti ada perubahan. Tuhan, manusia menjadi Tuhan, benar ya? Iya. Oke, baik. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Cerak kau. Ya iya. Yesus tetap menjadi manusia. Apalagi? Berarti manusia, tapi ya, berarti apa yang kau sampaikan tadi, apa yang kau sampaikan tadi berbenturan dengan Bible. Kenapa? Iya. Kau mengatakan firman telah menjadi manusia, berarti ada perubahan di dalam diri Yesus. Manusia telah menjadi Tuhan, berubah. Sedangkan Bibelmu mengatakan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, tidak ada perubahan. Serak kau. Ayo, karena Yesus itu diimani orang yang mengikuti dia, percaya bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya orang pengikutnya taat dan tunduk, menghambakan diri pada Yesus. Makanya dengan kata Tuhan itu bagian daripada memuliakan Yesus. Kau jangan bicara memuliakan. Sekarang begini, di pencipta kau siapa nama Tuhannya? Oke, Allah. Allah. Allah ya, pede kali kau bilang Allah. Ya iya, Allah Bapa. Allah Bapa. Kok pede kali kau bilang Allah? Ya iya dong. Di mana tertulis di teks originalmu ada nama Allah? Ya ngapain kau cari karena kata bahasa Jadi dari mana kau tahu Tuhanmu itu Allah? Hah? Oke, sekarang gini, kau pengikut Yesus kan? Ya. Syarat utama dari Bibelmu, dari kejadian, kecelakaan hingga keguguran, ya, di Bibelmu itu, hukum yang terutama itu hukum apa? Ya, dengarlah Israel. Tuhan mengesahkan Tuhan. Apa arti esa? Allah kita itu esa. Apa arti esa? Satu. Tunggal. Satu-satunya. Iya. Sekarang pertanyaannya, siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Ya tahu Tuhan Allah satu-satunya ya Allah Bapa. Allah bukan Yesus. Bukanlah. Bukan ya. Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dak, bukan Yesus. Bukan Yesus ya. Semangat, jelas ya. Kena kau lagi Major, mencret kau. Berarti bukan Yesus Tuhanmu. Berserak kau. Tinggal jawab aja, aku kau dijawab. Apa? Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhanmu. Adalah bukan hakikatnya Allah Bapa, karena Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia, ya. Udah. Kau tadi firman menjadi manusia berubah, terbantah lagi dengan datamu ya. Apa yang kau sampaikan? Elohim itu siapa Elohim? Elohim itu siapa? Elohim itu gelar juga, Tuhan juga. Apakah Tuhanmu, Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi sama? Ya sama.
Dari mana cara sama? Ya, Sema Elohim, bagaimana Elohim berfirman? Ya, itu Yesus Kristus. Adonai Elohim, Yesus ada nggak itu? Kan nggak ada. Kok pandian kali kau? Kenapa kau pandai-pandian mengatakan gitu sama pula kau? Enggak aja. Bagaimana saya membawakan kitab Taurat di dalam buku kitab saya, buku kitab iman saya? Taurat itu punya siapa, Major? Dari para ketuaan yang ditulis dalam kitab Taurat itu punya siapa? Hah? Punya siapa Taurat tuh? Kitabnya para nabi. Kau punya nabi? Ya ada dong. Siapa nabimu? Banyak. Nabi di Bible kalian kelakuannya aneh-aneh gitu. Elia, Nabi Daniel, Nabi di Bible kalian itu kelakuannya aneh-aneh. Salomo 700 istri 300 gundi. Belum lagi Daud, Lut. Itu nabi. Kalian ini ya, Kristen ini ya, inilah kalian Kristen ini. Kalian ini nggak tahu konteksnya nabi, konteksnya rasul itu nggak tahu kalian gimana. Yang jelas-jelas Paulus itulah nabi palsu. Itu nabi palsu. Iya. Halo Bang. Salon. Ya. Salon. Tutup Mbak salon. Besoklah salon buka. Mau salon? Saya boleh bicara nggak Bang? Iya. Saya boleh jawab nggak? Iya. Perkataan Abang itu. Ya. Kenapa Abang bilang kitab Taurat itu bukan punya Kristen? Tuh, di mana legitimasinya menyatakan Taurat itu punya Kristen? Punya Kristen itu kitab Taurat itu di Kristen. Di mana? Di mana tertulis? Dari kejadian, keluaran, imamat itu kitab Taurat. Baik. Kalau di perjanjian lama, apakah ada Yesus? Ya semua ada karena di situ firman. Di mana tertulis ada Yesus di perjanjian lama? Firman itu adalah Yesus. Sebelum di dia mana? jadi Yesus, dia di mana tertulis Kejadian ada pasal Yesus? 1 ayat 1. Apa? Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu Allah. Allah berfirman karena firman itu bersama-sama dengan Apakah Allah itu Yesus? Yohanes pasal 1 ayat 1. Apakah Allah itu Yesus? Ya, bagian adalah perkataannya. Sedangkan apakah Allah itu Yesus? Itu pertanyaannya. Allah itu pikirannya, Yesus itu adalah pikirannya. Aduh macam mana? Sekali lagi kutanya. Apakah Allah itu Yesus? Ya. Bagian dari di mana tertulis Allah itu? Di mana tertulis Yesus pernyataan bahwa Yesus adalah Allah? Itu adalah anak Allah. Iya, di mana anak? Firman itu adalah perkataan Allah. Sedangkan sekarang Allah saya tanya, tadi kan kita berbicara Allah. Sumber yang dikatakan sumber itu adalah pikirannya sendiri. Oke, sekarang saya Roh Kudus. Gini. Makanya dikatakan di situ Tritunggal artinya 3 dalam 1. Ya, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus gitu dong. Itu Bang adalah firman-Nya. Kalau tidak ada firman, dia tidak kalau bisa Anda sebentar, kalau Anda tidak bisa menciptakan langit dan bumi kalau tidak ada firman. Okay. Tunggu sebentar. Kalau Anda tadi mengatakan 3 di dalam 1, bentar, Mbak bisa gantian nggak diskusinya? Oke. Iya, jangan nyerocos saja. Sendiri, atau mau menolak sendiri? Ya karena kalian tidak mengerti. Saya jelaskan, kalian yang menabrak saya bicara. Tapi justru Mbak yang nggak mau berhenti Mbak. Kalian bilang Taurat itu bukan ayat kami. Dari mana kalian bilang itu Oke. Apa? Dari mana sekarang kalian dengar ini begini. Tervi. Kristen bukan punya. Sebentar. Siapakah yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Ya umat manusia lah yang percaya sama dia. Manusia. Yesus itu adalah Tuhan ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Betul lah. Yesus mengaku dirinya utusan. Apakah utusan? Apakah utusan bisa dikatakan Tuhan? Tapi segala firman-firmannya, segala firman yang dia ucapkan, selama dia masih hidup, dia menunjukkan kalau dia. Pakai data ya. Ini kata Yesus ya. Yohanes 17:3. Kita pakai data, Tervi. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain ya, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus di sini utusan atau Tuhan? Tuhan? Hah? Tuhan? Dia adalah. Di mana jalan Tuhan? Di mana Tuhan dikatakan sini? Utusan. Apakah utusan itu Tuhan?
Iya, Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, baik. Kalau Anda mengatakan siapakah yang mengutus Yesus? Tertawa, jangan. Siapakah yang mengutus Yesus? Bisa tak tertawa kau. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan Tuhan, siapakah yang mengutus Yesus? Ya, firman-nya keilahiannya. Tuhan mengutus Tuhan. Gini, kalau Anda mengatakan dia Tuhan, gini sebentar. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan dia diutus, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ada dua Tuhannya. Ya kan, Allah itu adalah sumbernya. Enggak di sini dikatakan. Kau berpikir, kalau bisa enggak kau berbicara tanpa berpikir? Aku tanya. Sekarang kau berbicara tanpa berpikir enggak? Jadi apa ya? Dengar ya, inilah hidup yang kekal. Udah, ini satu ya. Yesus di sini utusan, jangan dibantah nih bos. Terry, jangan ini dibantah, ini data. Ya, kalau Anda menambahi dan mengurangi firman Tuhan, Anda pendusta. Oke, ya Anda pendusta. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yang kekal, siapa hidup yang kekal itu? Di sini Yesus utusan ya. Baik. Allah dan Yesus lagi. Itu juga kita tunjuk satu lagi data. Tidak mati. Oke. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Sama ya tadi. Yohanes 17:3 tadi sama kan? Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sama tadi ya, satu-satunya Allah. Ya, dan kemudian dan hanya satu Tuhan saja. Siapa yang menyatakan Tuhan? Tahu? Ya, karena memang Tuhan itu satu. Siapa yang menyatakan Yesus Tuhan? Tahu? Allah satu, ya Tuhan satu. Yang menyatakan Yesus Tuhan siapa? Paulus atau Yesus? Apa? Di sini pernyataan Paulus 1 Korintus 8 nomor 6. Dengan Yohanes 17:3 tadi, Yesus menyatakan hanya ada satu Allah saja, dan Paulus juga mengatakan di sini satu Allah saja. Yohanes 17:3, Yesus mengaku dirinya utusan. Di sini Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ya, memang betul. Itu semua betul. Betul. Jadi pernyataan siapa yang mau diikutin? Paulus atau Yesus? Karena perkataan Paulus adalah tentang Yesus. Pernyataan siapakah yang mau diikutin? Paulus atau Yesus? Mau Yesus, mau Paulus, kau dengarkan saja, itu semua betul. Ini perbedaan nggak? Perbedaan nggak? Tidak ada perbedaan. Yesus mengaku dirinya utusan. Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ya, karena dia diutus Allah, memang. Sekarang pertanyaan saya, pernyataan siapa yang Anda ikutin? Ya, kedua-duanya saya ikutin. Kedua-duanya berbeda, cuman konsisten lah bos. Aduh mak. Makanya kalau seperti ini kalian. Karena Paulus itu mengatakan tentang kekristusan. Apa kekristusan apa? Tentang Yesus ya. Apa kekristusan apa? Diucapkan oleh Paulus itu semua adalah nubuatan dari Yesus. Cemana kekristusan? Cemana maksudnya? Ya karena yang menuliskan ayat-ayat itu adalah Paulus tentang Tuhan. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Kita baca lagi ya. Matius 23 nomor 13. Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, kata Yesus. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Orang Farisi telah menutup pintu-pintu kerajaan sorga buat orang lain. Dengan kata lain, dia menyesatkan manusia. Sebab kamu sendiri orang Farisi tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Banyak ayat Yesus mengatakan celakalah, 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 celakalah. Ya. Yesus mengecam orang Farisi. Catat ya, orang Farisi sendiri tidak masuk ke dalam. Karena waktu itu adalah Tunggu dulu, jangan panik, tenang aja, tenang aja. Orang Islam pun dikecam juga. Tenang aja, tenang ya, itu orang Farisi ya. Udah baca. Betul. Ini pernyataan siapa? Filipi 35. Ini pernyataan siapa? Filipi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, jedar. Selamat datang ke kebenaran. Jelas sekali bahwasanya saya jawab tenang, tentang panas.
Tenang. Tadi kan Yesus mengatakan bahwasanya orang Farisi itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ngerocos kalian yang ngerocos, kalian yang menjelaskan. Pakai data, makanya pakai data, Bos. Bukan, maksudnya gini loh, maksudnya gini perempuan, maksudnya kau naik datang kemari mau wartakan tentang Hosea 1:2 gitu, kau salah komal dekku. Menjelaskan tentang iman bukan saya, menjelaskan dekku, jadi gini dekku, kau kalau merasa ilmu kau itu udah di atas 12 murid, baru kau naik dekku. Ini lagi klaim gini dekku, maksudku gini bukan dekku, cobalah kalian berkompromi dulu, kalau kalian naik ke komal Bangkian tadi ini coba kalau bisa ilmunya itu yang di atas 12 murid lah naik. Kalau yang kayak gini-gini satu pendengaran kalian terganggu, pernapasan kalian nggak bagus, pencernaanmu semua. Bukan, maksudku gini loh dek, coba telinganya itu kalau kalian lagi naik ke komal dekatkan Kapten Bad itu. Gantian dulu sama aku. Bukan, maksudnya gini, pertanyaan apa, jawaban apa, padahal udah ditunjukkan. Bukan, maksudku itu coba, maksudku gini loh dek, coba kalian lebih bagus daripada kalian kayak gini tegar tengku. Coba berkompromi kalian kirim dulu. Ini komal Bangkiantan ini adalah komal yang paling keren yang pernah ada. Jadi maksudku coba kalian berkompromi, kirimlah dulu deh, dengar dulu, kirimkan satu. Kau jadi dengarkan gantian apa langsung dulu poin aja. Bodoh kali pun ceritamu, nggak beres kau. Bukan longor kali kau. Apa yang kau kalau terangkan? bisa yang naik kemari, yang di atas 12 murid Yesus lah ilmunya. Kalau macam kayak gini-gini udah longor. Macam kau tahu aja yang 12 di atas 12 murid. Enggak, dungunya itu coba dihapus di dalam bukumu itu. Sudah dinubuatkan katanya. Sudah dinubuatkan. Kau kan gini pertanyaan tadi. Coba lah. Coba kita dengar dulu. Bukan. 1000 pun kalian di sini pertanyaan yang gampang nggak bisa diselesaikan. Makanya aku bilang, coba bukan gini loh, pertanyaannya simpel. Yesus itu Tuhan atau manusia? Longor, pertanyaannya longor. Tunggu kumat. Simpel ya pertanyaanku, tanyalah dulu. Kau dua di sini. Menurutmu diam kau dulu Balua. Maksudku gini longor. Enggak. Yesus itu Tuhan menurutmu atau tidak? Siapa? Aku kau tanya. Jangan kesana dulu bang. Siapa yang longor-longor lah? Kalau kau merasa longor ya jawab. Sekarang ku tanya kau. Yesusmu itu Tuhan atau enggak? Dengar dulu. Urusan apa kok Yesus Tuhan atau enggak Tuhan? Ya itulah kan ku bilang. Pendengaranmu kalau longormu enggak berkurang. Bukan kalau kau naik kemarin, kenapa adrenalin longormu bertambah? Urusan apa kok? Bukan longormu kurang. Sering kau berkurang longormu. Apa urusan? Tenang. Ya urusan dulu, rasaku lucu urusanku. Maksudku kalian datang kemarin apa? Coba satu-satu lah dulu kau kurasa. Coba lihat, bukan maksudku gini, kau kenapa? Kau membela Yesus kenapa? Aku tanya. Kau kenapa? Kau pingin diangkat ke kerajaannya gitu? Karena kau tuh pengen cepat dibawa ke kerajaan supaya ada perkawinan domba gitu. Kenapa? Bukan. Coba kau dengar satu-satu lah dulu, kutanya. Kutanya aku dulu sama kau. Kau maksudnya naik ke komal ini mau bilang, kau itu membela si Yesus. Setelah membela si Yesus, kau dipanggilnya terus dinaikkan ke kerajaannya. Kau pingin menjadi mempelai dia di kerajaannya gitu. Longor. Iya longor. Simpel ya pertanyaanku. Yesus itu Tuhan atau enggak? Untuk apa? Urusanmu apa kau dengan Tuhan tadi? Babamu. Peka kau kan? Kau jawab. Kalau pertanyaan menurutmu berarti apa? Tuhan, tidak. Ngapain kau untuk apa jawabmu? Jadi untuk apa kau naik kemari longor? Bodoh. Kau ini. Coba lah deh, kalau ada uang jajan lebih beli vitamin lah deh. Inilah kau hari Minggu kebanyakan babinya yang kau beli. Makanya longormu jadi tengkuan kau. Tidak ada cerdasmu sedikit pun. Maksudku gini loh deh. Kau dengarkan aku setengah jam bisa mendengarkan. Agak naik adrenalinku tengoknya. Simpelnya gampangnya. Si Yesus ini Tuhan atau enggak? Enggak. Tuhan.
Loh, di mana dia bisa? Ada kok pikir Tuhan macam Power Rangers berubah-ubah. Padahal di buku pun bilang Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa kalian satu pun? Makanya aku bilang, Dek, konsili kalian dulu, konsili. Kirimkan satu ke Kuabalaban ini yang punya ilmu di atas 12 murid. Biar nggak kayak gini jadinya. Punya ilmu, punya Inilah kayak gini longor. Pertanyaannya simpel. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau enggak? Gampang. Sampai gini ngelawan apologetik. Terus gini lah, Dek. Itu kan sebentar lagi hari Minggu. Konsili kalian dulu. Longor. Apa ditanya, lain yang dijawab. Kutanya, apakah, ini jelas ini, apakah menurutmu Yesus itu Tuhan? Driver itu temanmu itu, teman kalian itu. Islam itu bukan orang Kristen itu. Rupanya kau cuma mau menunjukkan longormu. Ini kau tonton publik loh. Semua orang Kristen, makanya naikin teman kalian ini yang cek 1, 2, 3 cek ya. Kita bukan lo, Dek, maksudnya gini, tema lagi ya, itu kita tadi kan, Dek, maksudnya itu diharapkan bisa membantu dirimu, Dekku. Rupanya ditunjukkannya kelongorannya kan malu lah, Dek. Ngomong apa juga aku nggak paham kok dia ngomong. Silakan, apa. lanjut itulah. ke diskusi lagi, diskusi lagi. Diomongkannya karena longornya, Dek. Malah udah Bang Berpir, udah kita lanjut diskusi lagi. Uti Natali, Uti Hadijah, monitor nggak? Biar perempuan sama perempuan. Ini dari Katolik ya Mbak Trapling ini ya. Trapling siapa namanya ini? Oh Bang. Boleh saya menjelaskan yang abang bilang tadi tentang orang Farisi tadi? Ya, silakan. Pakai data ya. Bentar ya. Saya cari dulu. Tapi saya jelaskan dulu ya Bang, sebelum saya ambil ayatnya, saya jelaskan dulu. Sebentar, saya jelaskan sih, tolong dengar ya, jangan ngoceh ya, tolong dengar ya. Berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi ya, di Matius tadi 23 nomor 13, bahwasanya Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi. Farisi itu adalah kelompok ataupun sekte ya. Apa kata Yesus? Hai, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hei orang Farisi, kau munafik. Kalian adalah orang munafik, katanya kan? Karena kalian orang Farisi telah menutup pintu kerajaan sorga buat orang lain. Kalian telah membawa orang-orang untuk masuk ke dalam neraka. Dan orang Farisi sangat jelas, kalian pun juga tidak akan masuk surga. Oke, siapakah orang Farisi tersebut? Filipi 35, Paulus mengaku orang Farisi. Artinya Yesus mengecam terhadap Paulus. Ya, di sini Yesus mengatakan Paulus tidak masuk surga. Pauluslah yang membawa manusia untuk kesesatan dan membawa manusia ke dalam neraka. Itu kan beda masanya Bang. Di situ beda masa. Ketika Yesus mengatakan pengecaman itu ketika Yesus masih hidup, tapi setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, di situ Yesus mengutus Paulus menjadi muridnya. Dia jadi pembawa berita, dia dijamah Tuhan. Dia dapat pengampunan di situ dari Tuhan. Walaupun sebanyak-banyak orang Farisi, hanya dia yang dijamah Tuhan. Bukan semua orang Farisi semua kena, enggak. Di situ enggak begitu. Tapi Paulus ini memang dia orang Farisi, dia sangat jahat dan dia sering memberontak. Dia memberontak
selama hidupnya, setengah hidupnya. Setelah itu dia dijamah Tuhan dan dia menyebarkan firman-firman Tuhan dan segala nubuatan-nubuatan juga. Oke, baik. Tapi itu sudah Yesus sudah naik ke surga ya. Udah. Ya? Siapakah yang membawa Kristen? Yesus atau Paulus? Rasul-rasulnya, intinya rasul pada para rasulnya semua. Apakah Yesus atau Paulus yang membawa Kristen? Kristen itu adalah Yesus itu sendiri, Bang. Kisah para Rasul 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu Tuhan lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, karena dia mengikut Yesus. Karena dia mengikut Paulus. Yesus Kristus. Siapa itu yang mengatakan? Karena dia menceritakan tentang waktu murid-murid pada orang-orang waktu itu mengikut Yesus. Makanya disebut Kristen. Oke, saya pakai data ya, semua saya bantah. Roma 11. Sebentar. Tervi gini loh. Kalau diskusi itu, kalau berdasarkan pendapat, janganlah diskusi. Ini bukan warung kopi. Maunya ketika saya menunjukkan data, cari bantahan datanya gitu loh. Data dilawan data. Jangan berdasarkan doktrin. Saya tidak bantah data. Ini Bibel Anda yang mengatakan. Kami sebagai umat Islam tidak boleh menambahi dan mengurangi firman Tuhan sesuai apa yang tertulis. Ya udah. Jadi sekarang tolong bantah datanya. Mana bantahan datanya? Apa yang nggak percaya? Tadi kita berbicara Paulus. Tadi pertama, udah kasih saya poinnya. Tidak menambahi atau mengurangi itu. Tervi gini. Agar diskusi ini biar dapat poinnya, bukan untuk Anda aja. Pertama, kita buka Yohanes 17:3 yang menyatakan Yesus itu Tuhan, bukan Yesus tetapi Paulus. Oke, satu ya data ya. Tadi pertama, Paulus yang menyatakan Yesus Tuhan, sedangkan Yesus mengatakan dia adalah utusan. Itu satu. Kedua, siapakah Paulus ini sampai berani dia mengatakan Yesus Tuhan? Apakah Paulus ini benar-benar murid Yesus? Roma 1:1 dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Iya. Di mana ada Yesus mengatakan kepada Paulus untuk memberitakan Injil Allah? Di mana? Ini ya, ingat ya, kebohongan ya, catat. Roma 1:1 dari Paulus bahwasanya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, memberitakan firman Tuhan ya. Benar ya? Ya. Paulus diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan. Benar? Ya, betul. Oke, baik. 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Mana ayatnya? Sedangkan di Roma 1:1. Berapa? 2 Korintus 11 nomor 17. Buka, silakan buka. Anda buka kitabnya. Pertama, gini dulu, biar dulu ya. Buka dulu Roma 1 nomor 1. Buka dulu Roma 1 nomor 1. Baru nanti buka 2 Korintus 11:17. Roma 1. Roma 1 nomor 1. Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Abang tahu nggak dikuduskan di situ untuk memberitakan Injil Allah? Dia dikuduskan, Bang. Dia dikuduskan. Saya tidak bicara dikuduskan, untuk memberitakan Injil Allah, itu poinnya. Di situ tidak ada memberitakan firman Tuhan. Injil Allah kan firman Tuhan kan? Nah, sekarang aku bilang abang bilang tadi tidak boleh menambahi, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Firman Tuhan kan? Memberitakan firman Tuhan kan? Oh, ada. Oke. Ya kan? Oke, ya. Buka 2 Korintus 11 nomor 17. Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 17. 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang, jangan dulu, belum habis, seorang bodoh yang keyakinan bahwa boleh bermegah. Dia berfirman di situ, Bang. Oke, saya jelaskan ya, Bang. Di situ dia mengatakan
saya berkata bukan menurut firman Tuhan, tapi dia menuruti keinginan dia sendiri pada saat itu, dan dengan kebodohan dia melakukannya. Oke, tadi di Roma 1. Tapi dia tidak bisa berkuasa atas dirinya. Tadi di Roma 1 nomor 1 dia katakan bahwasanya dia memberitakan firman Tuhan. Atas kekudusan dia telah dikuduskan. Sebentar, di Roma 1 nomor 1 tadi dia mengatakan memberitakan firman Tuhan. Ternyata di 2 Korintus dia menyatakan bukan memberitakan berdasarkan firman Tuhan. Kontradiksi nggak? Menipu nggak Paulus? Biasa. Menipu nggak tuh? Menipu nggak tuh? Bukan itu yang dia maksud Bang. Dia kira-kira menipu tidak? Abang jangan bilang menipu. Oke, baik. Saya nggak mau debat kusir. Anda pegang kitab kan? Selanjutnya. Saya tidak mau debat kusir. Ya, Anda pegang kitab. Nah, buka Matius 23 nomor 9. Oh, abang jangan lari dulu. Abang di sini. Nggak ada. Saya nggak mau debat kusir. Itu untuk kalian renungkan. Ya, jangan, saya nggak mau debat itu. Kita buktikan lagi siapa Paulus nih. Ya, aku nggak mau dengar ocehan. Nggak, biar Anda belajar untuk direnungkan. Aduh mas, janganlah. Ini yang menonton banyak orang-orang. Servi, dengar ya. Jangan begitu. Saya nggak mau debat kusir. Sekarang abang mendogma. Saya nggak mau mendogma. Tolong kalian renungkan, catat aja. Sekarang selanjutnya. Tidak menuruti dengan karena. Selanjutnya buka Matius 23 nomor 9. Silakan. Kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi. Servi, buka. Anda disuruh baca kitab, kenapa nggak mau sih? Abang nih loncat. Abang memahami. Udah selesai. Ini kita buktikan biar tahu kalian siapa Paulus. Oke. Berapa? Buka 23, Matius 23 nomor 9. Nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Nah, itu yang mengatakan Yesus ya. Ada Yesus di situ. Jadi, oh iya, yang menyatakan itu Yesus mengatakan adalah Yesus. Oke, kalau di situ bukan di situ, bukan Yesus, tapi yang menyatakan itu Yesus tidak? Murid Yesus, murid-murid Yesus. Yang menyatakan Yesus tidak tuh? Murid-muridnya sepertinya. Karena gimana murid-muridnya, aduh mak? Yang menyatakan Yesus. Oke. Janganlah kamu menyebut Bapa, cuma satu Bapa di sorga, benar? Betul. Oke, Anda buka 1 Korintus 45 nomor 15. Abang bisa nggak saya pakai klarifikasi dulu ayatnya baru dipindah? Nggak ada, biar benturan. Buka lah, kita belajar. Abang mengatakan ayat ini telah hanya untuk dibaca. Buka dulu 1 Korintus 4 nomor 15. Buka. Orang banyak berpikir ayat ini kita akan buktikan. Ini bicara data by data. Nanti ada cara bantahan. Silakan. Untuk direnungkan. Dulu dijelaskan. 1 lain bang. 1 Korintus apa yang mau dijelaskan tadi di situ dengan jelas. Tidak boleh menyebut ada Bapa. Ayat ini buruk, ayat itu buruk. Tidak ada buruk. Tidak ada buruk. Antara kontradiksi pernyataan Yesus dan Paulus. Bentar. Biar nggak debat kusir, Mbak. Jangan baper, Mbak. Ini kan kita main ayat. Kalau ayat dibantah dengan ayat. Jangan sampai ayat dibantah dengan baper. Ini bukan ingin memburuk-burukan, tapi gini bang, saya jelaskan bang. Iya, di sini nggak ada yang ingin memburuk-burukan, Mbak. Kalau misalkan benar, Mbak tinggal Mbak kok ngeyel, Mbak? Saya ngomong, Mbak ikut ngomong. Siapa yang mau dengar, Mbak? Aku kan belum jelaskan, kok dia langsung ngasih ke ayat lain, coba. Enggak masuk ke ayat lain, Mbak jelasin aja, Mbak, biar nggak terjadi debat kusir, Mbak. Bagaimana saya menjelaskan? Jadi senam mulut, capek loh, Mbak, senam mulut itu, Mbak. Oke, bagaimana saya menjelaskan kalau seluruh ayat dibaca? Baru saya menjelaskan dari awal lagi ke ayat yang pertama gitu. Gak mungkin begitu kan? Loh, emang nggak boleh seluruh ayatnya, harus satu-satu, Mbak? Ya harus satu ayat itu dibaca. Abang mengatakan ini begini ayatnya, kenapa Abang bilang gitu? Terus aku harus ya udah, sekarang Mbak bantah aja. Sekarang Mbak bantah aja, Mbak. Lain. Kalau ya, begitu udah, Mbak bantah aja. Salah dong, semua ayat ini salah. Coba Mbak bantah aja, Mbak bantah aja, Mbak. Tervi, ini kan kami menyuruh Anda baca kitab. Salahkah kami menyuruh Anda baca kitab? Oke, Bang. Oke, salah. Gini, Bang. Jangan pakai emosi ya. Enggak emosi ya, makanya. Enggak ada yang emosi, Mbak. Oke. Gini, Bang. Sekarang ketika ayat ini dibaca, orang harus memahami ayat ini apa arti maksudnya. Begitu loh. Iya, kan sudah tadi dijelaskan. Udah cukup poinnya sampai di situ. Ngapain lagi? Udah. Saya belum menjelaskan, Bang. Abang langsung lari ke ayat lain. Gimana sih? Oke, Matius 2:39 tadi jelaskan. Jadi
Percuma Ya udah dong. silakan. Matius 23 nomor 9 silakan. Aduh. Loncat. Kalau begitu kita mendingin dari Kejadian 1 sampai ke Wahyu. Jelaskan Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Nah, silakan jelaskan. Jelaskan. Berapa? Matius 23 nomor 9 tadi. Matius 3 nomor 29. Matius 23. 3. Oh. Aduh, pertanyaan gampang dijawab. Jangan dipotong dulu, Bang. Jangan dipotong dulu. Biarin. Karena kalian main loncat cepat itu, belum klarifikasi dan lari. Kenapa aku yang disalahin? Udah jelaskan, Bang. Maksudnya gini loh, Dek. Kan nggak ada. Kau, Dek, coba telingamu kalau naik ke Komal Muslim, betul-betul dibersihkan dulu. Pertanyaan yang dikasih itu, Dek, di bukumu loh, Dek. Bukumu disuruh baca. Nah, setelah dibaca, kau perhatikan, coba kita compare ke ayat yang ini, itu maksudnya. Jadi bukan ada bilang dari satu ayat lompat. Ini bukan tentang jelatang, Dek, bukan, Dek. Jadi maksudnya apa yang dipertanya kau ikuti, Dek, biar enak. Itu gitu artinya maksudnya. kalian lebih memahami ayat kami daripada saya. Udah, ditunjukkan aja, Mbak, ditunjukkan, Mbak. Kan kau selalu biar nggak dibatusin, Mbak. Kau selalu jawab gitu loh, bukan dibilang memahamin. Kan berarti Saya kau yang lebih paham. Soal jawab, Kau Bang. paham, Saya makanya pakai dibilang klarifikasi jelaskan, dong. Dek. Ngerti kau, Dek? Kalau nggak bisa jawab, turun aja, nanti saya jawab, gampang. Kalau kau bilang apa kalian lebih paham? Enggak, anggaplah kami nggak paham. Terus dijelaskanlah di Ya sini. nggak bisa gitu dong, Bang. Kalian harus memahami dong. Gimana? Harus paham Ya, dulu kita lah. pahami, Mbak. Cari aja dulu, Mbak. Nggak bisa paham, karena Udah, kan saya perbuatan udah, Alkitab jangan kan sudah memberitahu. Abang, diam dulu, Bang. Itu biar kan satu-satu dulu. Udah, biar satu-satu dulu. Udah. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Nubuatan Alkitab sudah memberitahu. Oke, Matius 23 itu kan ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yang dia maksud di dalam ayat itu, janganlah engkau menyembah Allah lain selain Allah ada yang ada di sorga. Bukan bapa atau bapak. Apakah itu yang kalian maksud, bapak? Oh, semua orang kok memanggil bapaknya bapak, kok bukan begitu, Bang, ya. Itu ayat 9 itu, janganlah engkau memanggil bapa di bumi ini, bapa yang manapun. Tidak ada, hanya bapa satu yang di surga, yaitu Allah satu, itu satu. Allah surga udah, itu. berarti Bapak janganlah ya. engkau menyebut menyebut oke. Allah lain selain Allah yang satu itu. Jangan engkau di bumi berarti mengatakan yang oke, udah. Allah ada, Udah Allah ya, ini, Mbak? Allah itu, Udah. Allah ini gitu. Udah belum, Itu Mbak? ayatnya. Ya udah ya. Udah. Oke, jelas. Silakan, Bang. Udah. Nah, boleh Oke, nanti berarti kalian loncat tempat ayat. ya udah. Berarti poinnya hanya ada satu Bapa di sorga. Tidak ya? Iya, betul. Oke, baik. Anda buka Bukan sekarang bapak satu ya, bukan bapak. Jangan samakan bapak dengan Iya, bapak. bapak tanpa K. Bapakmu Iya, juga ada bapak yang tanpa K, tanpa K kan. Aduh, Mbak, kenapa sih diputusin sama pacar, marahnya di sini sih, Mbak? Turun aja, Mbak, turun. Udah, satu lagi buka. 1 Korintus 4 nomor 15, silakan. 4 nomor 15 16. Oke, dapat. 1 Korintus 4 15 16. Ya, saya lihat temanya. Abang di mute dulu, Bang. Noise, Bang. Itu judulnya ya, tahu Tuhan dirampas. Oke, ayat 14 15. 14 15 ya. 15 16, 15 16. Eli sudah 90 tahun umurnya dan matanya sudah bular. 1 Korintus 4 nomor 15 16. 1 Korintus. Perlu ku bukain data, Bang Blender? Nomor 15. Maaf, saya salah. Boleh. Bang Blender perlu ku bukain datanya? Udah dapat. Mbak, turun aja, nanti abang-abang ini tanya saya. Kok nyuruh-nyuruh turun? Lu aja yang turun. Ribut lu.
Orang lagi diskusi. Saya baca ya Bang ya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik. 1 Korintus atau? Iya, 1 Korintus pasal 14 ayat 15 kan? Cek. Ya, terus. Ya, terus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, di situ dia menjelaskan tentang dirinya adalah bapa itu sendiri. Dia di dalam dia adalah bapa. Bapa, berarti Paulus itu tidak bisa. Baik, berarti Paulus mengaku dirinya bapa? Ya. Paulus mengaku dirinya bapa? Bukan Paulus. Loh, yang berkata itu siapa? Korintus. Ya karena kan kita mengambil 1 ayat saja Bang. Jadi saya yang berkata itu siapa di Korintus? Siapa yang berkata? Karena Abang kan siapa yang berkata itu? Salah mengambil ayat. Oke, Anda jawab. Jadi siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata? Selamat datang kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Di situ rasul-rasulnya Bang yang berkata. Ini ketulis saya mengambil dari kalau rasul yang berkata, saya baca ulang ya biar saya pahami Bang. Karena Abang tuh mengambil ayat terpotong gitu loh Bang. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail arti maksudnya siapa yang berkata di situ, karena di situ belum ada yang berkata saya mengatakan seperti ini gitu kan, pasti ada itu Bang. Siapa yang berkata di Korintus? Karena saya juga tidak terlalu paham ya kan. Ya udah, kalau Anda tidak paham, boleh kami memberikan pemahaman? Tidak paham, saya memahami tapi tidak semua ayat. Oke, kalau Anda paham siapakah yang berkata itu? Saya harus kalau Anda paham, tolong Anda kasih tahu siapa yang berkata di situ. Tolong, kalau Anda paham, kasih tahu ke kami. Di situ kan 1 Korintus, berarti itu yang menulis itu kan para rasulnya ya Bang ya. Hal ini kutuliskan bukan ini rasul yang berkata. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Itu perkataan Tuhan Yesus, tapi yang menuliskan adalah murid-muridnya, adalah anak-anaknya yang kekasihi, maksudnya. Yang berkata, pertanyaannya yang berkata itu, yang mengaku dirinya Bapa itu siapa? Iya, itu kan tentang perkataan Yesus kepada Iya, yang mengaku dirinya Bapa itu siapa itu yang berkata itu? Mana ada kata mengaku Bapa? Iya, yang mengaku, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Mengaku Bapa, aku di dalam Bapa. Karena aku siapa yang berkata itu? Atau itu adalah Yesus yang berkata, aku di dalam. Aduh ma, yang betul lah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa yang berkata itu? Karena akulah yang dalam Yesus Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa yang berkata? Akulah yang dalam Yesus Kristus. Dia mengatakan tentang Yesus Kristus. Siapa yang berkata? Pertanyaannya itu siapa yang mengaku itu Bapa? Dia menceritakan tentang Kristus, Bang. Astaga. Udah terganggu telingamu ini mungkin, Dek, pertanyaan ini, Dek. Kan jelasnya pertanyaan itu tadi lancar kau, Dek. Ini mulai terganggu pencernaanmu. Minum air putih dulu, Dekku. Minum air putih, Dek. Belum minum air putih dari tadi. Jadi... Oh iya, itulah. Ketahuan, Dek. Ketahuan. Minum air putih dulu, Dekku. Minum, Dek. Bentar ya. Minum air putih, Dekku. Biar ngerti kau, Dek, apa pertanyaannya.
Mana tahu dek ada tetangga yang perawat, panggil dek bawakan oksigen sekalian. Kebenaran itu memang pahit, bos. Saya boleh ambil dari ayat 13 nggak bang? Bukan dek, kan kau yang bilang tadi nggak boleh lari-lari. Tadi kan kau bilang Ya, dek, bukan kita nggak lari bang, boleh karena lari. ayat ini Lari loh dek, namanya itu dek. Mesti konsisten dulu, kita Bang. tadi dek. Tadi kan Jangan kau bilang bertahan gini, dalam ketidaktahuan. Gini abang loh yang dek. tidak tahu, karena abang tidak tahu tentang ayat ini, abang potong. Bukan maksudku Yang gini berkata dekku. di situ, Kok emang ada yang konsisten berkata kita di dek. situ siapa? Gini loh dek. Sekarang aku tanya Ini kan abang, ditonton abang tahu kau siapa yang 2000 menulis orang ayat itu? dek. Dengar dulu dek. Kan udah minum air putih tadi kan dek. Maksudnya gini dekku. Tadi kan narasimu yang bilang dek, kita itu nggak boleh lompat-lompat macam jelatang. Jadi ini dulu dek kita selesaikan. Kan pertanyaannya gampang. Siapa yang berkata dekku? Selesaikan dek. Setelah kau bilang nanti, misalnya contoh si Baluap, baru nanti udah, baru kita nanti masuk ke ayat yang kau bilang. Gitunya dek. Coba dekku jawab dulu dekku. Aku ambil dari ayat 13, baru bisa dipahami. Bukan loh dek, kau nggak ngerti pertanyaannya. Kau potong ayat ini bang, ibarat kau makan. Nggak ada yang motong, tadi kan jelas kau bacanya. Nggak ada yang motong, nggak ada yang motong, itu ayat udah ditunjukkan, udah kau Oke, baca. kalau anakmu lahir dari kandungan sepotong mau nggak? Anakmu Cuma lahir kepala dari doang kandungan, keluar, mau nggak? Nggak mau kan? nggak Ini mau. ayat dipotong. Ya udah, lengkapi Kenapa sama aku Mbak, mengambil lengkapi 13, Mbak. ayat 13 Bentar, bagian bentar. Bentar. Iya. Kalau misalkan ayat ini dipotong, sekarang sama Mbak lengkapi ayat ini. Silakan. Saya minta satu ayat aja di atas 13 gitu. Iya Yang nggak mana, apa-apa, Mbak? baca aja kan. Yang mana Mbak? Ya 1 Korintus 4 itu bang. 1 Korintus 4. Uti, 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 yang berapa? Mulai berapa? 13 atau mulai 10 yang mana? Sudah Mau yang saya mana? aja yang jawab deh. Aduh. Diam dulu abang. Gimana sih Mau abang? mulai yang mana? Nggak apa-apa, kita nggak takut kok. Mau dibaca satu. Kalau nggak tahu jangan ngeyel. Bang, Biar yang abangku, tahu aja yang jawab. abangku, kita beda dengan mereka bang, karena kita kan punya alat yang udah disampaikan. Biarin dulu bang, biar dia jelas. Dia udah tantrum bang, kita bantu pelan-pelan bang. Udah minum air putih dia bang, biar pencernaannya lancar. Yuk langsung deh. Uti, silakan dibacain Uti. Udah mundur aja. Mulai 4:13 ini apa dari mana? Nanti biar dia nggak ngambek lagi dibilang kita nggak berani baca Bible-nya, nanti malah gimana kan? Dari yang berapa? Dari nomor berapa? 13? 13 ya. Oh 13, oke. 1 Korintus 4, 13. Bang Blender aku izin bacain dulu ya Bang Blender ya. Oke, lanjut. Sebenarnya dari 11 ayat itu. Oh dari 11. Oh Enggak dari cover deh, gue dari covernya aja. Dari 11. Dari cover. Enggak dari 10 sekalian. Dari 10 juga boleh. Dari 10 ya. Dengar dulu, di situ kan ada koma. Terus ada Iya. titik 2 yang ke ayat 13 kan ada titik 2. Dari 10 Atau gini boleh aja. ya. Atau gini aja Uti Natali. Atau gini aja. Ayat 13 itu ada titik Iya, terakhirnya. ya, bentar Mbak. Bentar. Uti Natali gini aja. Dari judul sampai terima kasih bacain. Oke. Ya udah baca, bagus lagi malah. Iya. Dari 10 aja sekalian ya, biar kita borong ya. Oke. Udah nggak tahu ngeyel lagi. Turun aja. 10 ini yang pas, 10 ini yang pas. Ini 10 ini yang pas. Cocok ini ya Bang Blender ya. Cocok, 10 dia minta, Oke. bacakan. Aku baca ya. 1 Korintus 4 mulai yang 10 dan seterusnya ya. Aku minta nomor 13. Tidak. Ya nggak apa-apa, jangan sepotong-sepotong. Oke, Ini oke, masih oke, satu silakan. peri. Iya, 10 dulu. Oke. Kami bodoh. Itu atas kerendahan, oleh, ya kan? Yes, Itu atas saya kerendahan baca. diri. Saya baca loh. Saya nggak nafsirkan Diam dulu, apapun. Mbak. Saya baca. Oke. Ya oke. Saya minta Aku 13, kalian bodoh ngambil karena 10. ngeyel. Aku bodoh karena Saya nyerocos minta terus. 13. Iya nanti dikasih ya. Kalau nggak tahu jangan ngeyel, turun aja. Diam dulu ya, izin ya. Saya Bang, baca kok sesama dulu. Kristen kayak gitu sih Bang? Ini si abang ini Kristen juga ya. Saya Kristen, Udah, makanya baca, saya mau baca. ganti kamu jawab. Silakan Edi saja nggak begitu, gimana sih? Udah dibacain aja dulu Uti, dibacain. Coba di mute yang lain di mute. 1 Korintus 4 mulai yang ke-10 dan seterusnya. Kami
bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Ini parah nih. Itulah kerendahan hati Paulus. Hal ini. Tapi orang-orang yang dididik Paulus bisa bikin pesawat, Belum selesai, sabar. Jangan tantrum. Saya hanya baca, jangan tantrum. Itu didikannya Paulus. Saya nggak nanya, saya cuma baca. Jangan terima. Paulus memang rendah, tapi yang dididik itu ciptakan pesawat. Saya nggak nanya. Ciptakan internet, baca belum HP. selesai, menjawab penuh hikmat tuh baca. Begini malu Turun dulu kamu abang ganteng. Kita ini kan komal diskusi. Nah, diusir kan sama si Mbak. Tuh, Mbak ganteng diusir. Mati. Kalau ngomong kebenaran diusir. Kalau ngomong yang benar diusir. Biar jelas semua, nggak apa-apa dia. Kalau ngomong bohong-bohong diterima. Orang begitu dia aja terima, udah. Kau jangan. Sakit neraka lo, neraka perih lo neraka lo. Perih neraka lo. Berantem mereka. Oh, udah bisa dilanjut bacanya. Ya, pengganteng. Kau kalau tidak bisa teraniaya, nggak usah kau naik, ya turun aja. Iya, nggak usah kau naik. Rasakan lu dimarahin lu. Gampang jawabannya tuh. Oke, aku baca ya. Kebenaran. Kalau komol-komol Islam itu takut dengar kebenaran. Iya, kamu dia. Sangat takut. Itu ayat saya suruh baca, kenapa kau potong? Kutanya kau, abang ganteng, kenapa kau potong? Aku jawab gampang itu, pertanyaan gampang semua itu saya jawab. Bukan masalah saya jawab aja. Saya jawab. Baca dulu. Bayang goblok ini turun aja. Saya jawab. Biar orang tahu. Jangan kasar dong ke perempuan. Aduh, si abang ini bang. Bayang goblok. Kok ke perempuan kasar gitu lu? Ini saudara seiman lu loh. Nanti saya jawab. Ada yang goblok-goblokin saudara seiman lu. Nonton Edis saja. Edis tipe lagi live tuh. Saya lawan di sini. Dasar lu, so-soan lu. Mbak, jangan mau digoblok-goblokin Mbak, lawan Mbak. Iya, kurang ajar nih laki-laki. Kamu ke Edis TV aja. Edis TV aja kamu. Lawan Mbak. Ke Komal Edis TV aja. Nanti saya lawan Mbak, lawan. Bukan orang biasa loh, rasul loh, firman. Iya. Kenapa kau potong? Iya, kok kayak gitu lu? Bang jawabnya itu. Sesama Kristen lu. Bang, masa lu kalah sama perempuan, Bang? Biarin. Tapi setidaknya di situ ada pelajaran. Kamu kayak Edis TV aja, Edis TV lagi live tuh. Ada pelajaran di situ. Makanya gimana ya? Gitu loh. Ayo kamu kayak Edis aja. Edis TV lagi live itu. Kalau saya sih udah paham tuh. Siapa yang mau tanya sama saya? Silakan, saya jawab. Nggak mau. Nggak mau nanya, orang lagi baca belum selesai juga ini. Bacain dulu. Nanya dijawab. Balik bertanya. Udah. Dibaca dulu. Itu kan. Udah. Baca dulu. Mana kali? Dilanjutin, Bang. Ayo. Yang lain kayak Edis saja. Edis, nonton Edis saja. Ayo. Ke Edis. Ayo. Itu bukumu loh, Dek. Kok nggak kau hargai bukumu, Dek? Udah. Dibaca dulu. Oke. Lanjut ya, yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Oleh ini aku beritakan kepadamu.
Kesimpulannya, Lanjut Bang Blender, Ini parah. Lanjut Bang Blender, lanjut Bang. Udah, Tervi, sekarang pertanyaannya, siapakah yang mengatakan itu? Murid Yesus, Bang. Siapa namanya? Siapa ya? Bentar ya. Paulus. Kasih tahu nggak ya? Kau tambah air minummu dek, air minummu tambah dek. Udah mulai nggak bagus ini dek pencernaanmu, minum lagi dek. Butuh kejujuran. Memang Pak sakit mungkin memang. aku di situ tidak tahu siapa yang menulis. Nah, gitu. Tepuk tangan. Keren. Tapi saya tahunya itu adalah para rasulnya gitu. Apa? Gitu dong. Saya tidak tahu siapa yang menulis itu. Saya belum tahu di situ. Mungkin saya memang belum banyak pengalaman ya tentang siapa yang menuliskan, siapa yang menulis itu. Nah, jadi ini tadi loh dekku. Kau bilang tadi kalau kau nggak salah dek. Karena saya tidak mau mengatakan kau lebih paham. Karena saya tidak mau bersaksi. Kau bilang lebih paham. Baik. Jadi kalau sekarang saya tanyakan. Belajar kau dulu ya dek. Ya, Tervi, kan begini, Anda kan tidak tahu siapa. Boleh saya kasih tahu, di dalam Bible Anda itu ada 13 surat Paulus yang ditulis langsung oleh Paulus. Apa aja? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Ya. Udah jelas ya? Berarti yang menyatakan itu tadi siapa? Iya. Paulus ya, baik. Ya. Tadi di Matius 23 nomor 9, sedangkan Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Itu Yesus yang mengatakan ya. Iya. Nah, sedangkan Paulus berani mengatakan tadi galak. Sedangkan Paulus berani menyatakan dirinya. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Iya. Sedangkan Paulus menyatakan dirinya Bapa. Kira-kira pantas nggak ini? Mengatakan dirinya Bapa di situ. Tadi di Korintus tadi tuh? Bukan, itu bukan mengatakan dirinya Bapa. Loh, tadi kan sudah dikatakan, kita sudah sepakat. Tolong Tervi gini loh, tolong butuh kejujuran. Ini iman Anda. Kalau Anda yakin, gini, Tervi begini, sebentar ya Dek, sebentar ya. Tidak ada niat kami untuk menggugurkan iman kalian. Kalau kalian memang yakin dengan Yesus itu adalah Tuhan, silahkan. Itu iman kalian. Hanya saja kita di sini menunjukkan data. Mau apapun data itu, mau apapun, itu iman kalian. Tetapi faktanya tertulis seperti itu. Jadi kita butuh pengakuan. Mau dibilang di situ Yesus bukan Tuhan, imanmu mengatakan Yesus Tuhan, terserah. Ini edukasi bukan hanya untuk Anda saja, yang lain juga. Ya, jadi tolong jangan ada pembodohan di depan penonton 2.600. Jangan ada pembodohan. Anda kan udah sekolah. Ada ayat dia mengatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup. Di situ kan ini kan tadi kita sudah sepakat, Tervi. Kita sudah sepakat. Jadilah manusia yang konsisten. Jangan. Iya Bang. Jangan. Itu ayat. Tunggu Bang. Iya. Oke, di Korintus 4 nomor 15 tadi, Paulus menyatakan bahwasanya dirinya adalah Bapa. Sepakat sampai di situ? Tidak mengatakan begitu, Bang. Jadi gimana? Bukan. Anda sekolah nggak? Anda sekolah nggak sih? Sekolah kan? Nah, kalau Anda menyatakan tidak seperti itu, Anda nggak sekolah. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak bisa membaca dong, Bang. Makanya bacalah itu, pahamin. Oke. Ya, kalau Paulus menyatakan dirinya Bapa nggak? Tidak mengatakan. Dari mana Anda mengatakan tidak? Karena akulah yang dalam Kristus.
telah menjadi, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Udah, siapa yang menyatakan Yang itu, Dek? dalam Kristus Siapa yang menyatakan itu? Oke, Terus keras sama kau nih kayaknya. Paulus. Siapa yang menyatakan itu? Paulus, Bang. Paulus, oke, Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapamu yaitu di sorga. Apakah saat itu Paulus sudah di sorga? Iya, Bapak di surga. Gini loh, apakah Paulus saat itu mengatakan dia sudah di sorga? Ya, dia sudah di sorga. Sudah di sorga? Bagaimana sudah di sorga dia masih bisa berkata? Oke bang, sabar. Dia mengatakan di situ, mengatakan tentang Kristus Yesus, karena katanya kan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Dia berkata-kata di situ di dalam atas Kristus, atas Yesus yang telah menjadi Bapa. Udah, untuk direnungkan. Kita buktikan lagi. Bapa dan udah, Injil. Tervi. Udah. Di situ dikatakan, abang. Udah, Tervi. Aku bang ngomong. Enggak mau debat kusir. Udah, cukup sampai di situ. Udah. Terserah Anda untuk renungkan. Kita lagi tunjukkan lagi data tentang Paulus ini ya. Enggak apa-apa. Tidak bisa. Udah cukup. Tidak bisa. Enggak bisa. Karena udah jelas. Enggak perlu lagi. Oke? Kita buktikan. Sebentar dulu. Kita buktikan. Kita buktikan lagi. Jangan. Setiap kali aku menjelaskan ayat itu, abang memotong saya dari tadi ya. Nggak usah gini, Tervi. Kenapa tidak usah? Udah, Anda sudah menyatakan Paulus, sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh ada Bapa, hanya satu Bapa yaitu di surga. Udah clear? Iya, terus Anda renungkan. Kita buktikan lagi. Dimaksud oleh Paulus itu. Kita buktikan lagi. Akan segala tentang Kristus itu yang ada di dalam Bapa itu. Saya tidak butuh itu. Oke? Baik, kita buka lagi. Kamu butuh apa? Kita buka selanjutnya. Markus 10 nomor 14. Bentar. Mbak minum air putih dulu. Jadi minum air abang putih. butuh 7 bidadari. Ya. Enggak. Akan Minum menghujat, air putih bukan. Minum air putih dulu, Mbak. Minum air putih. Ini parameternya saya kasih, Mbak. Minum air putih dulu. Ketika menjelaskan tidak menerima. Sudah Anda jelaskan. Sudah. Saya tidak butuh penjelasan lagi. Saya, dengar ya, Tervi. Ketika saya meminta butuh penjelasan lagi, Anda jelaskan. Tetapi saya sudah menerima penjelasan Anda. Udah cukup? Sudah ya, jangan dijelaskan lagi ya. Oke. Saya sudah terima penjelasan Anda. Oke. Kalau kau udah paham, aku tanya balik. Apa arti ayat itu? Ayat itu menyatakan kontradiksi antara Yesus dan Paulus. Yesus menyatakan bahwasanya tidak ada boleh mengatakan dirinya Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapa yaitu di sorga. Sedangkan Paulus menyatakan dan mengakui dirinya Bapa. Nah, itu berarti Paulus sudah melebihi daripada Yesus. Catat ya. Paulus sudah melebihi daripada Yesus. Yesus di situ tidak berani mengatakan dirinya Bapa. Yesus dengan jelas di situ dia tidak berani mengatakan dirinya Bapa, sedangkan Paulus berani mengatakan dirinya Bapa. Clear? Sungguh jelas ya? Nyata abang ini. Oke, lanjut ayat selanjutnya ya. Kita bahas lagi. Sungguh apa, Mbak? Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Ini parah nih. Oke. Kita buka lagi. Kebobrokan keberanian Paulus ini akan kita buktikan sungguh nekat yang nyata dilakukan Paulus ini. Ya, oke. Penjelasannya. Saya akan tunjukkan sungguh nekat yang nyata yang dilakukan Paulus ini. Oke? Kita bahas lagi. Abang itu yang sungguh nekat. Markus. Ya udah, ini Paulus kita buktikan. Markus. Di situ tidak mengatakan. Udah, kita buktikan lagi. Udah cukup untuk itu, udah cukup. Udah cukup untuk itu. Kita bahas lagi. Kita buktikan siapa Paulus ini. Markus 10 nomor 14. Oke. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Yesus menyatakan anak-anaklah yang belum balik itu ya, di bawah umur, dialah yang memiliki kerajaan Allah. Ada ayat di bawah umur di situ agak lain. Iya, anak-anak kan di bawah umur. Anak-anak itu ya? Anak-anak Allah, termasuk kau pun. Di mana di situ anak-anak Allah? Nggak ada dikatakan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku.
Ya, jangan menghalang-halangi mereka. Ini Yesus marah terhadap orang lain. Nah, Bapak, kita sebentar. Oke, saya lanjutnya. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan, tunggu dulu, aduh mak. Singkali. Jangan anak dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 3 ayat ini membantah tentang dosa waris. Ingat ya, 3 ayat ini membantah tentang dosa waris. Catat ya. Betul, baik. Roma 5 nomor 12. Siapa yang menyatakan Roma? Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Adam ya, satu orang Adam. Hawa dong, dan bukan Adam. Apa? Hawa bukan Adam, Bang. Wah, manusia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Itu Adam ya, Adam ya. Hawa, Bang. Hawa, baik, Hawa. Dan perempuan, oleh perempuan. Iya kan, Adam sama Hawa memakannya. Iya. Oke, dua-duanya ya. Pertama Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus menyatakan bahwasanya akibat Adam memakan buah itu, kemudian dosa itu menjalar kepada kita semua. Ya, betul. Benar ya? Ya, akibat Adam memakan buah itu, maka dosa-dosa yang dilakukan Adam menjalar kepada kita semua. Sepakat ya? Sedangkan 3 ayat menyatakan semua orang melakukan dosa tanggung sendiri. Iya, betul. Kontradiksi nggak? Ya betul, semua orang menanggung dosanya sendiri. Dari mana berani Paulus menyatakan seperti itu? Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dosanya tertanggung kepada anak keturunannya? Dari mana berani Paulus mengatakan seperti itu? Betul, kan itu masa lalunya tentang dari mana Paulus berani mengambil? Iya. Baik, sebentar kita buktikan lagi ya. Sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berfirman, apa kata Adam dan Hawa? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pasti engkau mati. Ya. Oke? Tuhan berfirman, konsekuensinya akibat makan buah itu dinyatakan mati. Sedangkan Paulus, ya, akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ya betul. Umat manusia. Betul kontradiksinya kan? Sepakat. Itu adalah dosa waris. Kenapa tadi Mbak bilang nggak kontradiksi, Mbak? Sekarang Mbak bilang kontradiksi, gimana sih? Jangan pin-pelan, Mbak. Siapa yang pin-pelan? Baru sadar dia, Kang. Baru sadar. Kontradiksi. Baru sadar. Baru atau Mbak baru tahu tentang ayat ini, Mbak? Bentar ya. Bentar. Saya kasih ayatnya. Saya kasih ayatnya. Abang, ini masalahnya saya kasih ayatnya. Aku tahu, aku paham semua ayat itu. Ya udah, saya kasih ayatnya biar dibaca, buka ya. Yeskiel 18 nomor 20. Paulus itu memang betul. Kita berdosa. Saya kasih. Dari awal. Anda baca ayatnya. Gara-gara Adam dan Hawa berdosa, kita semua berdosa. Emangnya Oke, baik. Dari mana Paulus berani mengatakan seperti itu, sedangkan Tuhanmu mengatakan dosa akibat makan buah itu dia mati? Dari mana Paulus berani mengatakan itu? Ya karena itu terjadi dari awal dunia terjadi. Tahulah Paulus, masa dia nggak tahu? Apa itu Paulus? Tuhan berfirman, buka Kejadian 2 nomor 17 sama Kejadian 3 nomor 3. 2 ayat menyatakan, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Kejadian 3:3 Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu, akibat kau makan buah itu kau mati. Apakah ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu nanti dosamu menjalar kepada manusia? Adakah? Ya tidak sih.
Ya udah, berarti Paulus yang menyatakan dosa menjalar kepada manusia. Tapi keturunanmu kata Tuhan. Segala Hey. Di sini siapa yang menyatakan? Oke, yang menyatakan dosa menjalar itu Paulus atau Tuhanmu? Itu kan tadi abang bilang Paulus yang bercerita. Itu kan Paulus. Roma 5 nomor 12 ya tentang dosa waris ini. Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada kita semua. Iya, dia menceritakan kejadian. Oke, baik. Nah, sekarang sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu kau nanti mati. Iya, betul. Kau dan termasuk keturunanmu. Berbeda nggak ini? Kok disama-samain? Ya kan itu. Saya tanya, berbeda nggak perkataan Tuhan dengan perkataan Paulus? Ya sama. Karena di mana samanya, Dumajang? Di mana samanya? Sama bang, karena keturunan orang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka para keturunannya pun berdosa bang. Di mana samanya? Apakah Tuhan mengatakan seperti itu? Oke, mungkin Natali buka Kejadian 3 nomor 3. Bukan Natali, biar dibacanya. Biar jelas ya, akibat makan buah itu. Kejadian 3:3 ya. Ya, Kejadian 3 nomor 3. Pelan bacanya ya. Kejadian 3. Ini parah nih. Tenang. Kejadian 3:3. Kejadian 3 nomor 3. Baca itu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Wow, diraba. Mati. Jelas ya? Ada 2 ayat. Kejadian 2 nomor 17. Biar 2 ayat nih. Kejadian 2 itu. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati ya, akibat dari makan buah itu ya. Tidak ada Tuhan mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Nggak ada ya, itu Tuhan lo yang berkata. Berarti ya, Kejadian 3:3 tadi Allah berfirman. Karena berarti itu setelah diraba langsung mati. Bukan hidup. Setelah diraba langsung mati, itu bukan hidup. Kalian apakah ini